Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Widya Stuti, dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Kali ini saya akan menyampaikan materi ekonomi makro 1 dengan chapter 3 gitu ya, mengenai pendapatan nasional, dari mana berasal dan kemana perginya. Seperti yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya, bahwa GDP merupakan salah satu variabel makroekonomi yang penting, seperti inflasi, kemudian pengangguran. Ya. Jadi setiap negara mengapa concern terhadap GDP atau pendapatan nasional. Ya, GDP dalam hal ini dapat dipakai sebagai alat ukur atau dapat mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seperti yang saat ini terjadi, bahwa pertumbuhan ekonomi di kala pandemi COVID gitu ya mengalami kontraksi gitu ya, diukur dengan GDP-nya yang juga mengalami penurunan. Seperti yang sudah dirilis oleh BPS, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 pada kuartal 2 tahun 2020. Walaupun tekanan ini tidak sedalam ya yang dialami oleh beberapa negara tetangga seperti misalnya Malaysia maupun Singapura gitu ya, yang lebih berat tekanannya, minusnya, dan bahkan juga Amerika Serikat, namun tetap negara gitu ya, pemerintah berupaya untuk mencoba memulihkan ekonomi nasional. Baik, sebelum saya meneruskan gitu ya materi pada chapter ini, saya akan share screen mengenai chapter atau PPT dari pendapatan nasional, dari mana berasal dan kemana perginya. Terlihat di sini Eko 203 gitu ya. Topik yang akan kita pelajari pada kali ini yang pertama adalah mengenai diagram arus ekonomi dan interaksi agen ekonomi. Kita akan nanti coba lihat bagaimana arus ekonomi gitu ya di dalam, kalau kita misalnya perekonomian terbuka atau mungkin perekonomian tertutup gitu ya. Kemudian bagaimana interaksi di dalam pelaku-pelaku ekonomi dalam perekonomian tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang mempengaruhi penawaran di pasar barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mempelajari apa yang mempengaruhi permintaan di pasar faktor produksi. Kemudian yang keempat, apa yang mempengaruhi permintaan di pasar barang dan jasa. Keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar barang dan jasa akan kita pelajari selanjutnya. Selanjutnya kita juga akan mempelajari mengenai keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar dana atau pinjaman. Terakhir, kita akan coba untuk membahas studi kasus. Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita harus mengkaji gitu ya, bagaimana bagian-bagian perekonomian itu berinteraksi ya. Alat atau tools yang dapat digunakan untuk mempelajari aliran dari perekonomian gitu ya, kita akan coba lihat melalui diagram aliran sirkuler gitu ya. Circular flow diagram pada slide berikut. Coba kita lihat, di sini terdapat berbagai pelaku atau agen ekonomi, dari rumah tangga, kemudian perusahaan, pemerintah, ya, kemudian terdapat pasar faktor produksi dan juga pasar keuangan dan pasar barang dan jasa. Mari kita lihat aliran uang gitu ya dari sudut pandang dari para pelaku ekonomi yang ada pada slide ini. Rumah tangga di sini ya, rumah tangga di sini menerima pendapatan dan menggunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Jadi rumah tangga memperoleh pendapatan ya dari menjual atau menawarkan faktor produksinya, apakah itu dalam bentuk sumber daya manusia atau tenaga kerja atau mungkin modal kepada perusahaan, dan memperoleh pendapatannya tersebut untuk membayar pajak kepada pemerintah gitu ya. Untuk membayar pajak kepada pemerintah, kemudian mengkonsumsi ya, digunakan untuk konsumsi barang dan jasa, oleh karena itu bertemu di pasar barang dan jasa, dan menabung melalui pasar uang gitu ya. Sedangkan perusahaan di sini menerima pendapatan gitu ya dari penjualan barang dan jasanya yang bertemu dengan rumah tangga di pasar barang jasanya, dan dalam hal ini menggunakannya untuk membayar faktor produksi gitu ya, membayar faktor produksi yaitu kepada rumah tangga gitu ya, dan itu juga tadi menjadi pendapatan bagi si rumah tangga.
Rumah tangga maupun perusahaan di sini meminjam di pasar keuangan untuk membeli barang-barang investasi, kira-kira seperti itu ya, seperti misalnya rumah, pabrik gitu ya. Dan pemerintah di sini memperoleh pendapatan dari pajak ya, pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak dan menggunakannya untuk membayar belanja pemerintah. Adanya kelebihan dari penerimaan pajak ini gitu ya, melebihi dari pengeluarannya yang digunakan oleh pemerintah, itu disebut dengan tabungan masyarakat ya, atau publik, yang itu dapat positif atau surplus dan juga bisa negatif atau defisit ya, defisit anggaran. Ya, pada chapter ini, pada bab ini kita akan coba untuk mengembangkan model klasik gitu ya, model klasik dasar untuk menjelaskan interaksi ekonomi yang ditampilkan pada bagan ini. Kira-kira seperti itu ya. Kita akan mulai dengan perusahaan, bagaimana dia menentukan tingkat produksinya gitu ya, yang nantinya tingkat produksi itulah yang akan menentukan berapa besar pendapatan nasionalnya. Karena itu kita tadi kan ingin mempelajari pendapatan nasional itu berasal dari mana. Kemudian kita juga akan membahas mengenai pasar gitu ya, tadi faktor-faktor produksi. Baik, saya akan lanjutkan. Ini adalah interaksi agen ekonomi atau pelaku ekonomi di pasar, yaitu pasar barang dan jasa, di mana terdapat penawaran yang dilakukan oleh perusahaan ya, karena dia memproduksi barang dan jasa. Kemudian juga ada permintaan yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan permintaan investasi dari perusahaan. Di dalam pasar faktor produksi, penawaran yang terjadi yaitu dilakukan oleh rumah tangga ketika dia menjual jasa tenaga kerjanya. Permintaan dilakukan oleh perusahaan karena dia membutuhkan tenaga kerja dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan di pasar keuangan, di sini rumah tangga menyalurkan tabungan atau saving, dan itu merupakan penawaran gitu ya. Sedangkan dari sisi permintaan, perusahaan di sini yang menggunakan dana pinjaman itu untuk investasi. Pemerintah juga menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membiayai pengeluaran, kira-kira seperti itu. Apa saja yang mempengaruhi penawaran di pasar barang dan jasa? Seperti yang kita ketahui bahwa output barang dan jasa suatu perekonomian itu dipengaruhi oleh jumlah inputnya, ya, kuantitasnya, jumlah inputnya. Kemudian selain itu juga dipengaruhi oleh bagaimana suatu negara, gitu ya, memiliki kemampuan untuk mengubah inputnya menjadi output, yang mana itu digambarkan dalam suatu fungsi produksi. Ya. Jadi dalam suatu fungsi produksi. Mari kita coba untuk melihat fungsi produksi gitu ya, yang sederhana gitu ya, di mana diasumsikan bahwa perekonomian itu memiliki sejumlah faktor produksi yang terdiri dari K dan L. Jadi Y sama dengan fungsi dari K di mana merupakan modal seperti misalnya peralatan, mesin, bangunan, dan aset fisik lainnya yang digunakan sebagai faktor produksi. Sedangkan L di sini adalah labor, tenaga kerja, baik itu secara fisik maupun human capital, kualitas tenaga kerja manusia yang nanti indikatornya bisa diproksi melalui pendidikan yang dia peroleh gitu ya. Terkait dengan fungsi produksi, mari kita lihat apa saja yang mempengaruhi permintaan di dalam pasar faktor produksi. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita lihat bahwa teknologi nanti memengaruhi atau menentukan banyaknya output atau keluaran gitu ya yang diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu, kira-kira seperti itu ya. Mari kita lihat, karena tidak dapat mempengaruhi harga pasar input dan output di sini, perusahaan memilih jumlah tenaga kerja dan modal untuk memaksimumkan profit gitu ya, untuk memaksimumkan profitnya ya. Jadi keputusan-keputusan yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang kompetitif di sini bisa kita lihat bahwa profit ya, karena perusahaan itu kan bertujuan untuk memaksimumkan laba. Laba di sini adalah penerimaannya dikurangi dengan biaya yang diperoleh dari pemilik perusahaan gitu ya, setelah dia membayar biaya produksi. Jadi di sini biayanya terdiri dari biaya untuk tenaga kerja dan biaya untuk modal. Penerimaan berarti diperoleh dari kuantitas atau jumlah barang dan jasa yang diproduksi, dalam hal ini adalah Y, kali P-nya, harganya.
ya. Yang mana tadi kita pelajari bahwa Y adalah suatu fungsi produksi yaitu K kali L, ya. Sedangkan biaya tenaga kerja berarti upahnya wage gitu ya kali labornya. Sedangkan biaya modal adalah sewa modal ya rent kali K kapitalnya. Maka kita peroleh persamaan gitu ya, persamaan untuk perusahaan dalam rangka untuk memperoleh profit yaitu P kali fungsi KL gitu ya dikurangi dengan biaya tenaga kerja dan biaya untuk sewa modal atau kapital yaitu WL dan RK. Baik, kita akan melihat bagaimana permintaan pada tenaga kerja ya. Jadi permintaan tenaga kerja ini nanti akan memiliki dua efek ya. Jadi kita coba untuk lihat bagaimana permintaan suatu perusahaan itu pada tenaga kerjanya. Yang pertama, ketika kita asumsikan bahwa tenaga kerja, fungsi produksinya itu adalah kapital dan labor, dan itu adalah memiliki dua efek gitu ya peningkatan tenaga kerjanya. Yang pertama adalah manfaat meningkatkan output dengan jumlah tertentu, kemudian biaya menaikkan biaya tenaga kerja. Jadi ada manfaat yang pertama bahwa dengan adanya peningkatan tenaga kerja itu akan memiliki efek meningkatkan output dengan jumlah tertentu, tetapi juga memiliki efek atau dampak biaya, yaitu menaikkan biaya tenaga kerja pada tingkat W. Nah, terkait dengan hal itu, kita akan menggunakan konsep marginal product of labor, gitu ya, atau MPL, ya, MPL, produk marginal tenaga kerja. Apa itu produk marginal tenaga kerja? Itu tambahan yang dapat dihasilkan perusahaan dengan menggunakan satu tenaga kerja tambahan, di mana asumsi input lainnya konstan. Jadi artinya di sini ketika kita mendefinisikan menggunakan konsep MPL ya, di situ kita mencoba untuk mempertahankan jumlah modalnya tetap gitu ya. Jadi kita mempertahankan jumlah modalnya tetap, oleh karena itu MPL di sini ya sama dengan fungsi dari K gitu ya. Kemudian L plus 1 karena ada tambahan input tenaga kerja sebesar 1, kira-kira seperti itu, 1 unit tenaga kerja. Kemudian dikurangi dengan fungsi produksi KL, kira-kira seperti itu. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa produk marginal tenaga kerja gitu ya adalah perbedaan antara jumlah output yang diproduksi gitu ya dengan L plus 1 unit tenaga kerja gitu ya, ini seperti di dalam slide gitu ya, dan jumlah yang perbedaan antara jumlah output yang diproduksi dengan L plus 1 unit tenaga kerja dan jumlah yang diproduksi dengan L unit tenaga kerja gitu ya. Jadi L plus 1 unit tenaga kerja dengan L unit tenaga kerja. Kira-kira seperti itu dalam chapter ini. Jadi dalam slide ini. Nah, kebanyakan memang fungsi produksi itu memiliki sifat produk marginal yang semakin menurun. Artinya apa di sini? Dan mempertahankan jumlah modal yang tetap, maka produk marginal tenaga kerja menurun gitu ya. Ketika jumlah tenaga kerjanya meningkat ya. Jadi ketika tenaga kerjanya ditambah, produk marginal tenaga kerja itu mengalami penurunan ya. Jadi seperti misalnya kalau kita lihat, kita contohkan, misalnya saya memiliki restoran ya, dalam mengelola usaha restoran tersebut saya meng-hire chef begitu ya, dengan saya sediakan modalnya yaitu berupa peralatan-peralatan satu set untuk memasak. Ketika pertahankan bahwa set dari peralatan memasak itu tetap gitu ya, kemudian saya menambah tenaga kerja chefnya misalnya menjadi 2, produksi memang mengalami penurunan gitu ya, peningkatan maaf ya, jadi produksi akan mengalami peningkatan. Kemudian ketika saya tambah chefnya menjadi 3 gitu ya, produksi naik tapi kenaikannya tidak setinggi ketika saya menambah tadi menjadi 2 chef, ketika menjadi 3 chef gitu ya. Nah, kalau menjadi 4, bayangkan dengan dapur yang sempit, misalnya tidak ada penambahan, dan satu set untuk peralatan memasak yang juga tetap, itu mengakibatkan produksi tidak mengalami peningkatan, bahkan mungkin mengalami penurunan karena setnya saling berantem misalnya ya, atau tidak
melaksanakan pekerjaannya, kira-kira seperti itu. Karena apa itu namanya, peralatannya tetap ya, untuk menggorengnya cuma satu, kemudian untuk apa itu namanya, panci memasaknya juga cuma satu, kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan adanya penambahan tenaga kerja tapi dipertahankan modalnya tetap, itu tidak menyebabkan produksi mengalami peningkatan ya. Kalaupun misalnya meningkat, peningkatannya itu mengalami penurunan, kira-kira seperti itu konsep kalau kita misalnya menggunakan fungsi produksi yang mempertahankan adanya peningkatan di satu faktor produksi, sedangkan yang lainnya mengalami penurunan. Ya, ini adalah tadi MPL dan permintaan tenaga kerja, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perusahaan tujuannya adalah meningkatkan profitnya. Ya, jadi dia akan menentukan tenaga kerja untuk memaksimumkan profit. Jadi meng-hire tenaga kerja dalam rangka untuk memaksimumkan profit. Tambahan dari profit tersebut adalah tambahan dari penerimaan yang diperoleh dari meng-hire tenaga kerja dikurangi dengan tambahan biaya ketika dia meng-hire tambah satu tenaga kerja tadi. Oleh karena itu, maka P perubahan penerimaannya tersebut adalah P kali MPL-nya dikurangi dengan B, yaitu upahnya. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja gitu ya ditentukan oleh suatu kondisi di mana P kali MPL-nya yaitu sama dengan W, yang mana dapat juga ditulis gitu ya. Kalau kita ambil sisi kirinya MPL saja, maka MPL itu sama dengan W per P, yang mana kita ketahui bahwa W per P adalah upah real. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini diagram atau kurva yang menunjukkan keseimbangan pada pasar tenaga kerja. Permintaan yang ditunjukkan oleh MPL tadi merupakan kurva permintaan dari perusahaan untuk tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Jadi, setiap perusahaan akan menambah tenaga kerjanya sampai MPL itu sama dengan W per P. Ya, pertemuan antara supply dari labor dan demand dari labor itu akan menentukan upah dan juga labor yang di hire oleh perusahaan. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita beralih ke dalam modal, ya, permintaan terhadap modal MPK dan permintaan modal. Seperti halnya pada permintaan terhadap tenaga kerja, gitu ya, juga terjadi diminishing return to capital, di mana MPK-nya itu juga akan mengalami penurunan ketika K-nya mengalami peningkatan, sedangkan tenaga kerjanya juga dipertahankan konstan. Kurva MPK di sini merupakan kurva permintaan untuk menyewa modal atau capital rent. Ya, seperti halnya ketika perusahaan ingin memaksimumkan tenaga kerja, perusahaan juga akan memaksimumkan profit dengan memilih K pada saat MPK itu sama dengan sewa dari modal, yaitu R per P-nya. Ya, MPK itu sama dengan R per P, kira-kira seperti itu. Ya, akan saya lanjutkan. Maka dengan asumsi constant return to scale gitu ya, teman-teman nanti pasti akan belajar konsep skala usaha begitu ya. Apakah dia skala usahanya itu constant return to scale atau misalnya increasing return to scale atau mungkin decreasing di dalam mata kuliah ekonomi makro, kira-kira seperti itu ya. Bahwa kita lihat dengan asumsi constant return to scale, maksimisasi profit dan competitive market, maka total output itu dibagi di antara pembayaran untuk tenaga kerja dan modal, yang mana itu tergantung oleh produktivitas marginalnya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi pendapatan nasional, begitu ya, konstan ya karena ada bar di atasnya, itu sama dengan MPL kali L-nya yang tadi konstan, yang itu merupakan pendapatan tenaga kerja, dan juga MPK kali K yang itu merupakan pendapatan modal. Ya, jadi pembagian pendapatan nasional di sini digunakan untuk dialokasikan tenaga kerja yang merupakan pendapatan tenaga kerja dan juga kapital yang merupakan pendapatan modal. Ya, baik. Saya akan coba untuk lanjutkan apa saja sebenarnya yang menentukan atau mempengaruhi permintaan di pasar barang dan jasa dalam perekonomian tertutup. Ya. Jadi pada bab sebelumnya kita mengidentifikasi mengenai apa itu namanya 4 komponen dari GDP, yaitu konsumsi, kemudian investasi, kemudian pembelian pemerintah dan juga ekspor neto. Ya.
Di dalam perekonomian tertutup tidak adanya hubungan internasional, kira-kira seperti itu. 3 komponen GDP adalah C, I, G, dan G, gitu ya, konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, konsumsi dalam hal ini, jadi ketika kita menyantap makanan, kemudian menggunakan jasa tukang cukur, ya, kemudian kita membeli pakaian, pergi ke gedung bioskop misalnya, atau mungkin sekolah seperti ini, kuliah seperti ini, maka kita mengkonsumsi gitu ya sebagian dari output dalam perekonomian gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini rumah tangga menerima pendapatannya dari ketika dia menawarkan tenaga kerja dan modalnya kepada pemerintah, kepada perusahaan, tenaga kerja dari perusahaan, kemudian juga membayar pajaknya juga kepada pemerintah, yang mana akhirnya juga memutuskan sebenarnya berapa banyak pendapatan yang akan dia gunakan untuk konsumsi, kira-kira seperti itu, dan berapa banyak yang nanti akan di-saving atau ditabung, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka pendapatan yang diterima oleh rumah tangga di sini ya, disposable income, ini pendapatannya adalah dikurangi pajak atau disposable income, yaitu Y-T tadi. Oleh karena itu, fungsi konsumsi dari masyarakat atau rumah tangga adalah C sama dengan fungsi dari Y dikurangi T, yaitu dia akan mengkonsumsikan bagian dari pendapatannya setelah dia dikurangi pajak. Ya, artinya apa? Ketika terjadi kenaikan, ketika Y dikurangi T, gitu ya, setelah dikurangi T itu mengalami kenaikan, maka konsumsi juga akan mengalami kenaikan. Dan itu juga nanti berarti tergantung dari MPS-nya, marginal propensity to consume, yaitu peningkatan dari konsumsi akibat peningkatan disposable income. Ya. Nilai MPC ini antara 0 dan 1 karena pendapatan rumah tangga itu dibagi untuk konsumsi dan juga untuk saving gitu ya. Kalau misalnya saya memiliki pendapatan 1 juta, kemudian MPC-nya adalah 0,6, maka 600.000 dari pendapatan saya gunakan untuk konsumsi, sisanya untuk menabung. Dan itu digambarkan dengan baik melalui kurva berikut ini ya, di mana vertikalnya menunjukkan konsumsi, sedangkan horizontalnya menunjukkan pendapatan setelah dikurangi pajak ya. Ketika pendapatan mengalami kenaikan gitu ya, maka konsumsi juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu slope-nya positif seperti itu ya. Saya akan lanjutkan bagaimana dengan investasi ya, bagaimana dengan investasi. Kita lihat bahwa investasi di sini merupakan fungsi dari suku bunga gitu ya. Jadi perusahaan, baik perusahaan maupun rumah tangga ini melakukan atau membeli barang-barang investasi gitu ya. Perusahaan membeli barang investasi untuk menambah persediaan modalnya atau mungkin mengganti modalnya yang mengalami depresiasi, sedangkan rumah tangga juga membeli rumah-rumah baru gitu ya, sebagai bagian dari suatu investasi, kira-kira seperti itu. Nah, jumlah barang-barang modal atau tadi yang dibeli gitu ya, investasi yang dilakukan itu tergantung pada tingkat suku bunganya kalau kita melihat fungsi investasi seperti ini ya. Jadi agar suatu proyek investasi itu misalnya menguntungkan, hasil penerimaan dari kenaikan produksi barang dan jasa nanti di masa yang akan datang gitu ya, harus melebihi biayanya gitu ya, yang merupakan pembayaran untuk dana pinjaman gitu. Jika suku bunganya itu mengalami peningkatan gitu ya, jika suku bunga ini mengalami peningkatan seperti terlihat pada kurva ini gitu ya, maka semakin sedikit investasi yang akan dilakukan. Nah, ini ditunjukkan oleh slope dari kurva investasi ini yang negatif. Jadi ketika suku bunga ini mengalami peningkatan gitu ya, maka investasi mengalami penurunan. Ya. Suku bunga ini merupakan suku bunga real, ya, di mana tingkat suku bunga nominal yang sudah dikoreksi karena adanya inflasi. Jadi kalau Anda misalnya memiliki tabungan atau apa ya, ada
bunga di situ tercatat ya, misalnya setiap bulannya, maka itu sebenarnya adalah bunga nominalnya karena belum dikoreksi dengan ada dikoreksi inflasi ya. Tingkat suku bunga real ini menunjukkan apa? Yang pertama adalah the cost of borrowing gitu ya. Sedangkan yang kedua merupakan biaya imbangan atau opportunity cost ya untuk menggunakan dana untuk membiayai investasi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika hubungan antara suku bunga dengan investasi, ketika suku bunga mengalami kenaikan, investasi mengalami penurunan. Oleh karena itu slope-nya untuk kurva investasi adalah negatif. Nah, bagaimana dengan pengeluaran pemerintah? Pengeluaran pemerintah atau G di sini mencakup pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Komponen transfer payment di sini ya tidak termasuk di dalam G, ingat ya. Jadi transfer payment itu tidak termasuk dalam komponen G. Pengeluaran pemerintah dan pajak ya, jadi di sini diasumsikan sebagai variabel eksogen. Oleh karena itu G sama dengan G bar dan T sama dengan T bar. Ketika pajak gitu ya, penerimaan dari pajak yang dilakukan oleh pemerintah itu melebihi dari pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, maka kondisi anggarannya adalah budget surplus gitu ya. Di mana budget surplus itu merupakan tabungan publik. Sebaliknya, ketika dia mengalami kurang dari G, ya teksnya penerimaan dari pajak, maka disebut dengan budget defisit, ya, di mana G-T dan tabungan publiknya itu negatif. Ya. Jadi sebaliknya, ketika dia itu sama dengan G, penerimaan pajaknya, maka disebut dengan balance budget, di mana tabungan publiknya itu sama dengan 0. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kita tadi sudah memiliki beberapa keseimbangan gitu ya di pasar barang, pasar jasa, yaitu terdiri dari permintaan agregat, yaitu C, Y, min T, ya dikurangi pajak, pendapatan bahwa konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan setelah kena pajak, kemudian ditambah dengan investasi yang fungsi dari R dan G-nya tadi adalah eksogen gitu ya. Kemudian penawaran agregat kita peroleh Y bar sama dengan fungsi dari K bar kurangi kali L bar gitu ya, dan juga kita memperoleh keseimbangan di sini bahwa Y sama dengan C Y min T plus I fungsi dari R plus G ya, kira-kira seperti itu. Nah, baik, kita akan lanjutkan keseimbangan di pasar dana pinjaman ya, setelah kita belajar komponen-komponen gitu ya yang menentukan tadi dari pendapatan nasional. Kita akan coba untuk melihat keseimbangan di pasar dana pinjaman ya. Nah, aset di sini adalah dana pinjaman atau loanable fund ya. Permintaan dana pinjaman itu tadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa investasi itu punya hubungan negatif dengan R, di mana itu adalah the cost of borrowing ya. Penawaran dana pinjaman ya di sini adalah tabungan privat dan publik gitu ya. Sedangkan harga dari dana pinjaman seperti kita ketahui adalah tingkat suku bunga real yang merupakan tingkat suku bunga nominal setelah dikurangi inflasi gitu ya, dikoreksi dengan inflasi. Nah, dalam keseimbangan di pasar dana pinjaman kita bisa lihat bahwa tabungan private gitu ya, kita simbolkan dengan SP itu sama dengan Y min T ya. Kemudian dikurangkan dengan C, kira-kira seperti itu ya. Y min T dikurangi dengan C. Sedangkan tabungan publik gitu ya atau SG gitu ya adalah T min G ya. Jadi penerimaan pemerintah dikurangi dengan pengeluaran pemerintah yang mana itu merupakan tabungan publik atau public saving. Oleh karena itu, maka kita bisa rumuskan persamaan identitas, yaitu tabungan nasional atau S nasional, ya, itu merupakan SP ya ditambah dengan SG, yaitu Y min T min C ditambah T min G. Ya. Dari persamaan itu, maka kita bisa eliminasi dia, maka kita sederhanakan kira-kira seperti itu, Y kurangi C kurangi G. Jadi tabungan nasional atau S nasional adalah Y min C min G ya, persamaan identitas yang mana nanti kita bisa ketahui Y min C min G gitu ya sama dengan I fungsi dari R ya. Kita ketahui bahwa Y min C min G tadi adalah dari Y min C kali Y min T dikurangi G
ya. Yang itu sudah kita definisikan adalah tabungan nasional. Ya, maka S nasional atau tabungan nasional sama dengan I, fungsi dari R, kira-kira seperti itu, ya. Jadi bisa kita lihat bahwa apa itu namanya variabel-variabel pembentuk tabungan nasional di situ adalah tergantung pada, jadi pendapatan tabungan nasional itu tergantung kepada pendapatan atau Y di situ, ya, dan variabel kebijakan G dan T. Jadi kita bisa lihat tabungan nasionalnya seperti itu, dan itu sama dengan I fungsi dari R, kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lanjutkan gambar ini ya, yang menunjukkan apa itu namanya tabungan dan investasi gitu ya, sebagai fungsi dari tingkat bunga ya. Fungsi tabungan di sini ditunjukkan oleh garis vertikal gitu ya. Tabungan nasional garis vertikal yang menunjukkan bahwa tabungan nasional tersebut tidak tergantung pada R ya, tidak tergantung pada R. Kemudian kurva investasinya miring ya ke bawah, artinya apa? Semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin sedikit investasi yang akan menguntungkan atau investasi akan turun gitu ya. Keseimbangan antara apa itu namanya permintaan uang gitu ya untuk investasi dengan jumlah uang yang ditawarkan, istilahnya dana yang ditawarkan gitu ya, membentuk suatu keseimbangan begitu ya di pasar dana pinjaman, kira-kira seperti itu. Baik, kita akan pada sesi akhir ya, kira-kira seperti itu. Kita akan melihat mengenai studi kasus ya terkait dengan instrumen fiskal. Ya, pada saat ini beberapa instrumen stimulus fiskal yang diimplementasikan Kementerian Keuangan itu untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ya, beberapa instrumen seperti misalnya bantuan sosial, ya, BLT, kemudian bantuan input, ya, kemudian apa itu namanya bantuan kepada tenaga kerja yang terdaftar di dalam Jamsostek kemarin itu masih rencana, mungkin sekarang diimplementasikan ya sebesar Rp600.000, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini beberapa instrumen fiskal seperti meningkatkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terkait dengan penanganan pandemi COVID ya, artinya bahwa perubahan dari J-nya itu perubahan dalam J ya, jadi lebih besar daripada 0 di sini. Kemudian adanya penurunan pajak penghasilan yang artinya perubahan dari teksnya itu kurang dari 0 ya di sini korporasi. Kemudian berdasarkan model keseimbangan kita akan coba untuk lihat bahwa instrumen tersebut, dua instrumen tersebut akan menurunkan tabungan nasional karena terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah gitu ya, G-nya meningkat atau pajaknya mengalami penurunan ya. Artinya itu akan menurunkan, instrumen tersebut di atas akan menurunkan tabungan nasional. Nah, kita bisa lihat tadi persamaan identitas untuk tabungan adalah YS sama dengan Y dikurangi C, yang mana itu tergantung dari pendapatan disposable Y min T, kemudian dikurangi dengan G. Nah, apabila terjadi kenaikan G yang ditunjukkan misalnya tadi contoh peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan atau penurunan apa itu namanya pajak penghasilan, misalnya adanya insentif pajak berarti terjadi penurunan pajak penghasilan, itu artinya G mengalami kenaikan. Kenaikan G menimbulkan konsekuensi terjadinya penurunan S, dan itu sama juga tadi yang pajak ya, penurunan pajak sama aja dengan apa itu namanya peningkatan konsumsi sehingga S-nya akan mengalami penurunan. Bisa ditunjukkan melalui gambar sebagai berikut gitu ya. Bagaimana mekanisme penurunan tabungan masyarakat, kira-kira seperti itu. Nah, jadi peningkatan G dan penurunan T akan menurunkan tabungan nasional, dan itu ditunjukkan oleh pergeseran dari S1 ke S2. Kita bisa lihat dampak dari penurunan tabungan dari S1 ke S2 akan menyebabkan peningkatan suku bunga gitu ya. Bagaimana suku bunga terlihat? Ya, kita lihat bahwa suku bunga mengalami kenaikan dari R1 dan R2 ya. Kalau suku bunga mengalami kenaikan, kita sudah tadi pelajari apa dampaknya, akan menurunkan investasi. Ya, jadi di sini investasi akan mengalami penurunan dari I1 ke I2, kira-kira seperti itu. Nah, baik,
Jadi paham ya kira-kira yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah atau sebaliknya penurunan pajak gitu ya, akan membuat tabungan nasional bergeser dari S1 ke S2 dan itu menyebabkan suku bunga mengalami kenaikan. Dampak dari kenaikan suku bunga yang naik adalah investasi yang mengalami penurunan. Jadi investasi yang mengalami penurunan juga akan menyebabkan nanti Y mengalami penurunan. Nah, saya akan mencoba untuk meringkas apa itu namanya materi kali ini. Yang pertama bahwa makroekonomi membahas interaksi antar agen ekonomi di pasar barang dan jasa, pasar faktor produksi, dan pasar dana pinjaman. Komponen penawaran di pasar barang dan jasa dipresentasikan oleh tadi kita bisa lihat yang ketiga di sini perusahaan akan menetapkan permintaan di pasar faktor produksi ketika produk marginal bernilai sama dengan harga faktor produksi. Permintaan di pasar barang dan jasa pada perekonomian tertutup ditentukan oleh konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Tingkat suku bunga real tadi menyeimbangkan permintaan dan penawaran di pasar barang, jasa, dan dana pinjaman. Terakhir tadi, kebijakan fiskal akan mempengaruhi tingkat tabungan nasional, tingkat suku bunga real, dan investasi. Terima kasih. Kira-kira materi yang bisa saya sampaikan hari ini cukup sekian. Terima kasih telah menonton video yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.